Ini Habib ketika digali, Habib Musayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Nah, coba perhatikan. Digali. Apa? Kaget yang gak ada. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas satu video yang ini cukup menggelitik bagi kita semua, di mana salah seorang habaib ini lagi menceritakan sebuah peristiwa yang cukup membuat kita bisa geleng-geleng kepala. Ya, ini adalah sebuah cerita-cerita yang di kalangan para habaib ini memang sering membuat kita terkaget-kaget dengan dalih itu adalah karamah para wali, ya, khususnya karamah para wali di kalangan mereka. Tidak pernah kita mendengarkan dari para habaib ini sering mencerita karamah-karamah para wali di luar dari kalangan mereka, tetapi itu selalu di intern mereka. Dan kali ini sebuah cerita yang lagi-lagi membuat kita betul-betul terkaget-kaget, dan ini bakal ya membuat kita ini semakin bertanya-tanya, ini para habaib cerita karamah para wali atau membuat cerita dongeng, ya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang di luar daripada nalar kita, dan ini tidak umum dicerita hanya dari kalangan mereka saja. Bicara soal karamah tentu kita percaya, bicara tentang wali kita percaya karena memang itu disebut ya dari berbagai dalil-dalil dalam ajaran Islam, tetapi tidak seperti apa yang diceritakan oleh Habib ini. Nah, disinilah yang kemudian membuat kita ini sering bertanya-tanya. Nah, seperti apa yang diceritakan oleh Habib ini, kita akan coba simak dulu sama-sama, baru kita berikan komentar. Di Tarim ada makam namanya Al Habib Musayyah bin Abdullah. Habib Musayyah ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur, karena di sini kan nggak panas. Kalau di sana kan panas. Ini Habib ketika digali, Habib Musayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Nah, coba perhatikan. Digali. Apa? Kaget yang gak ada. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan ya. Baca Quran, kaget ya. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong. Ngomong lo gue en. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang umur. Takut pak? Ya apa? Ngelihat hal yang aneh, ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Aduh, berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Mikir, enggak sih, tak nyawa apa janda banding. Bangun aku jawab, kamu janda. Akhirnya
akhirnya didesak sama istrinya, cerita, aku melihat makamnya Habib itu, ini Nabas, tukang gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahwasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah, nggak mungkin puas dengan Al-Quran. Ya, sangat jelas apa yang diceritakan oleh Habib ini yang mengupas bahwa ada salah seorang wali dari kalangan habaib yang itu sudah meninggal ya bertahun-tahun, lalu kemudian katanya itu digalilah kuburan dari si habaib ini. Tetapi apa yang terjadi itu, sang penggali ini kemudian kaget karena katanya bahwa ya orang yang ada di dalam kubur tersebut ya itu katanya sedang duduk, sedang membaca Al-Quran, dan sempat katanya ya memberikan isyarat ya kalau bicara ya bisa tidak panjang. Ini betul-betul membuat kita kemudian tercengang dan kaget. Kenapa bisa seperti itu? Apa dasarnya? Tidak pernah kita temukan dalam berbagai riwayat-riwayat ya, hadis-hadis yang kemudian ada situasi-situasi seperti itu. Yang namanya karamah wali tentu kita percaya ada, wali itu ada karena memang ada dalilnya ya. Tetapi cerita-cerita menyangkut dengan karamah para wali yang disampaikan oleh sang Habib ini ya, ini perlu untuk kemudian kita telaah lebih jauh. Kenapa? Karena ini jelas ya bertentangan dengan personalitas kita ya, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Jadi terkesan bahwa dia hanya menceritakan sesuatu yang sepertinya itu ya boleh dikata ya tidak punya dasar, sehingga orang sering mengatakan bahwa sebagian oknum Habib ini kan ketika berbicara karamah para wali itu terkesan dongeng ya. Kenapa? Karena itu hal-hal yang di luar daripada rasionalitas kita ya untuk memahami. Bahkan ada yang sering kita dengar bahwa ada seorang Habib yang mi'raj berkali-kali. Wah, ini kan membuat kita menjadi semakin bertanya-tanya tentang kenapa sih para sebagian oknum-oknum Habib ini sering membuat cerita-cerita seperti itu. Dan lucunya bahwa ketika dia berbicara para karamah, tentang karamah para wali, itu hanya dari kalangan mereka, dari kalangan Ba'alawi. Sangat jarang kita dengar menceritakan karamah dari wali-wali di luar daripada kalangan mereka. Nah, itu juga yang kemudian mengundang tanda tanya bagi kita semua, ada apa dengan semua itu. Dan ketika hari ini nasab habaib kemudian disoal ya, tentu karena ada hal yang kemudian janggal yang ditemukan dari penelitian Kiai Imaduddin Usman tentang nasab para habaib, nasab para Ba'alawi. Dan memang kalau kita mendengar sebagian daripada oknum-oknum Habib ini ketika berbicara tentang karamah para wali, ya betul-betul kita dibuat terkaget-kaget, dibuat tercengang dengan sejumlah cerita-cerita yang menurut kita itu ya sangat tidak lazim kita dengar. Dan apa yang diceritakan oleh Habib ini soal seorang yang Habib yang lagi duduk di dalam kuburnya sedang mengaji, ini betul-betul
membuat kita semakin mempertanyakan, ya kenapa sih para sebagian dari habaib ini sering membuat cerita-cerita seperti itu, menebar cerita-cerita seperti ini. Ini kan bisa mempengaruhi akidah umat Islam, terkesan bahwa ini cerita yang sifatnya khurafat lah, ya. Dan ini tidak boleh dibiarkan kemudian beredar dan mengalir di tengah-tengah kehidupan keagamaan kita, karena itu bisa mempengaruhi akidah umat Islam, khususnya mereka yang masih lemah dalam hal iman. Oleh karena itu penting, ya, ini semua harus dihentikan, tidak boleh dibiarkan cerita-cerita ini beredar, ya. Kita harus cerahkan umat biar tidak serta-merta mempercayai dan mengikuti cerita-cerita yang sangat berbau khurafat seperti ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.